menggunakannya masih ada kaitannya dengan jurus dari pegunungan Gunung Kamput. Itu berarti ada kaitannya dengan Krodamuka dan kawan-kawannya yang dulu pernah menyerang kita, Kakang. Menurut Ibu Kakang, pendekar wanita itu memang pernah menjadi kekasih mendiang ayah Kakang. Dia mengaku calon suaminya direbut ibu. Padahal menurut ibu, ayahanda sampai rela diusir dari kadipaten demi cintanya kepada ibu. Nilu, kamu seperti dikira Pendekar pedang naga puspa. tinggal sejengkal lagi. Kepala dua pendekar itu akan kita... Pedang itu memang luar biasa. Tapi tidak ada artinya kalau tidak dilambari dengan ajian Saipi Angin. Jadi kuncinya adalah jangan diberi kesempatan murid Ranubaya itu untuk merapal ajian Saipi Anginnya. Caranya tekan terus dengan serangan yang mematikan. Bagaimana mungkin saya harus menyerang terus? Setiap pedang saya beradu, seluruh tenaga sakti saya tersedot oleh pedang jahanam itu. Usahakan tidak usah menyentuh pedangnya. Dan tentu saja tenaga dalammu juga harus kuat. Aku yakin kamu selama ini tidak pernah melatih tenaga dalammu, Sekarsari. Kamu hanya sibuk mencari rumput muda. Kakang Bangor, dari dulu Kakang tahu kalau saya paling malas untuk melatih tenaga dalam. Tapi kalau untuk pengentengan tubuh, setiap hari saya lakukan. Itu kesalahannya. Kebanyakan seorang pendekar sudah merasa bangga kalau bisa berjumpalitan seperti burung kepinis. Tapi akan kelabakan kalau mendapat serangan pukulan jarak jauh dari lawannya. Kapan kita akan menyerang mereka? Nanti malam. Uragada sudah tahu tempatnya. Sebaiknya besok siang saja, Kakang. Saya tidak mau mereka lolos lagi. Itu juga bagus. Sambil menunggu Nilu Sekarsari sembuh. Kamu tentu ingin membalas kesalahanmu, kan? Aku ingin memandikan pedangku dengan darah Kamandan. Ujangan bapakmu terkadang membuat saya malu sebagai seorang pendekar. Kenapa? Beliau pernah berkata, beda manusia dari hewan salah satunya adalah ketika menyelesaikan pertikaian. Hewan cenderung menggunakan cakarnya, sementara manusia seharusnya bisa menggunakan mulutnya. Karena manusia dikaruniai pikiran dan bahasa. Bukankah pendekar selama ini lebih mendahulukan pedangnya daripada mulutnya? Tegasnya kaum pendekar lebih senang menggunakan bahasa pedang daripada bahasa lisan. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Barangkali Bapak Wong mau mengatakan bahwa bahasa pedang tidak ada bedanya dengan bahasa taring singa ataupun cakar harimau. Artinya, kita sebenarnya binatang-binatang yang berkaki dua, yang berlagak punya budaya dan sopan santun. Tapi sebenarnya tergantung untuk apa pedang itu kita gunakan. Kalau pendekar untuk gagah-gagahan, pendapat Bapak Wong itu benar. Kita memang tidak berbeda dari binatang. Tapi kalau pedang itu kita gunakan untuk membela rakyat lemah, yang dilalimi orang lain, kita masih berhak menyandang gelar sebagai manusia. Kakang, itu bukan untuk pembenaran tingkah laku kita, kan? Segala sesuatu bagaimana niatnya. Jangan kamu pikir bahasa kata tidak berbahaya. Kata bisa merubah wajah dunia. Kata bisa merubah manusia menjadi lebih buas dari binatang. Pedang mungkin hanya mampu membunuh puluhan jiwa. Sedang kata mampu mengobarkan perang. Dan ribuan jiwa bisa melayang. Pembantaian pengikut Gusti Nambi oleh tentara Majapahit di Lumajang terjadi karena kata Patih Halayuda yang penuh fitnah. Jadi, kita harus bagaimana? Kita ikuti saja langkah dunia di seputar kita. Mungkin perjalanan orang menuju manusia yang sejati masih sangat jauh. Atau bahkan sampai bumi ini hancur lebur pun, manusia tidak akan pernah sampai pada nilai kemanusiaannya.
Kemudian, kita sama-sama menjemput kematian dalam keadaan separuh manusia dan separuh binatang. Itu sebabnya banyak para pendekar yang linui pada hari tuanya. Lebih senang hidup menyepi, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta hidup, mungkin mencari berburan dosa. Ayo, Jangir. Kakang Cakradara, Sudah lama aku ingin menjengukmu kemari, Ayu. Tapi keadaan masih belum memungkinkan. Kenapa Jangir? Saya tidak tahu, Gusti. ayo. Ada apa? Kakang Cakradara, dia datang. Saya bingung. Saya tidak mau menyakiti hati Kakang Lanang. Kenapa harus bingung? Hanya orang yang tidak punya ketegasan yang bisa bingung, Ayu. Biung tidak suka kalau Ayu bersikap seperti itu. Ayu tidak tega. Kakang Cakradara pasti akan kecewa. Ayu tidak bisa. Anak, kau jangan berkata tidak bisa. Kau harus mampu menentukan pilihan. Ketegasan tidak pernah ada kalau kau tidak pernah bisa tega. Ayu, kau harus bisa bersikap tegas, mau tidak mau. Kau harus bisa tega. Tega untuk mengatakan tidak. Kalau kau memang ingin mengatakan tidak. Kalau tidak, perasaanmu akan terombang-ambing. Pangeran, Paman-paman dulu di sini. Majapahit sudah semakin gerah. Saya tidak betah. Saya mengikuti beritanya, Paman. Kelihatannya Kanda Prabu mengangkat orang yang salah untuk menduduki jabatan yang juga salah. Nini, Pangeran hanya mau meminta maaf kepadamu, Nini. Kau dengar? Cepatlah. Persoalan apapun harus berani kau hadapi. Supaya persoalan ini bisa cepat selesai. Kalau tidak, bisa timbul masalah baru. Selamat datang, Pangeran. Terima kasih, Nyi Bericara. Ayo, kenapa kamu lari waktu saya panggil di pasar tadi? Saya malu, Kakang. Ayu Andira, kenapa Pangeran Cakradara tidak kau persilakan masuk? Tidak sopan tamu di luar. Silakan masuk, Pangeran. Terima kasih, Nyai. Saya sudah mendengar semuanya dari Jangir. Saya merestuimu, Ayu. Saya malah mau minta maaf karena telah memberikan harapan-harapan kepadamu. ada apa Danapala? Perempuan yang menculik saya datang lagi, Paman. Bersama 4 orang kawannya. Di mana? Di pasar, Paman. Kelihatannya mau menuju kemari. Ayo, kamu diam di rumah saja. Kamu jaga Jangir. Danapala, mereka pasti bukan orang sembarangan. Sebaiknya kalian masuk ke dalam. Kelihatannya, kita harus menggunakan bahasa cakar harimau. Karena yang akan kita hadapi juga binatang bercakar pedang, Men. Mereka tidak akan mungkin diajak bicara karena lidah mereka lebih tajam dari pedangnya.
Biarkan. Cakradara, biar aku yang selesaikan perempuan ini. Kakang! Kakang tidak apa-apa. Kakang luka dalam. Itu kenapa saya harus menunggu asap racun itu benar-benar hilang? Aku terkena panggal tongkatnya. Kakang, telanlah obat ini. Saya sudah berhasil melukai pahanya. Tapi sayang, luka akibat naga puspa tidak mengeluarkan darah. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Dua orang itu akan membuat tempat ini menjadi tidak aman. Mereka pasti akan melaporkan kepada yang menyuruhnya. Masalahnya sekarang, kita harus mencari mereka. Kemana? Ataukah kita harus kembali ke Majapahit? Sebab yang mengubah mereka pasti orang Majapahit. Aku curiga ini juga perbuatan Halayuda. Kakang, kita akan tetap tinggal di sini. Kita harus menghadapi siapapun yang datang untuk menangkap kita. Kelihatannya keadaan di Kedaton Majapahit tidak memungkinkan untuk mengirimkan pasukan untuk menangkap paman di sini. Pangeran tahu keadaan Majapahit? Beberapa hari yang lalu, saya dari sana. Dengan menyamar. Terus terang saya mencemaskan keselamatan Dinda Tribuana Tunggadewi. Dari Empu Mada, seorang anggota Bayangkari, saya mendapat laporan bahwa sekarang ini sedang terjadi saling mencurigai. Semua Dharma Putra dicurigai oleh orang-orang Halayuda. Sementara para Dharma Putra berbalik mencurigai bahwa tindakan Patih Halayuda sengaja untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana dengan sikap Prabu sendiri? Empu Mada tidak mau menjawab. Tapi dari raut wajahnya, saya menduga kedudukan Kanda Prabu bisa terancam kalau pertikaian itu pecah. Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai. Ternyata hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya matangkan dulu persiapan kalian. Sebab perencanaan yang kesusu, terburu-buru, selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut, manggung. Bagaimana? Semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan Taliman.